Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua ya. Kaifa halukum? Eh, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pembelajaran kita yaitunya ya, pembelajaran 5 dan 6 masih di buku tema 4 subtema 3. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, Ustaz akan mengingatkan antum insyaallah ya. Awal bulan Desember kita sudah melakukan ujian PAS atau ujian penilaian akhir semester atau ujian semester 1. Untuk itu Ustadz mengingatkan kembali, jangan lupa untuk melakukan pengambilan absensi di setiap kali proses pembelajaran berlangsung di classroom. Yang kedua, tetap menjaga protokol kesehatan ya. Yang paling utama, jangan lupa berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala menghilangkan wabah ini dari bumi Allah, sehingga kita bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Saya berharap setidaknya ya, Januari tahun depan kita sudah bisa belajar seperti biasa, belajar bertatap muka kembali ya, seperti tahun-tahun sebelumnya. Oke. Pada pembelajaran kali ini lihat di buku antum halaman 123 atau perhatikan di layar HP-nya masing-masing. Oke. Ini pembelajaran 5. Pada pembelajaran 5 ini kita akan belajar ya. Ada 3 muatan pelajaran. Yang pertama ada bahasa Indonesia, ada SBDP, dan ada IPA. Bahasa Indonesia masih ya mencari amanat yang disajikan dalam sebuah pantun. SBDP-nya memahami tentang gambar cerita. Adapun pelajaran IPA-nya menjelaskan tentang organ peredaran darah beserta fungsinya. Ustaz, perhatikan gambar ini tentang Udin. Udin akan membuat ya cergam atau cerita bergambar atau komik. Dia akan menggambar tentang si pitung ya. Menggambar tentang si pitung. Pertama tentu ya, Udin menentukan cerita yang akan digambar. Apa yang cerita yang akan digambar Udin di sini adalah gambar tentang si pitung. Yang kedua, Udin mempelajari cerita si pitung. Dilihat dulu di buku apa saja ya cerita si pitung, mulai dari mana dan akhirnya sampai seperti apa. Yang ketiga, Udin mempelajari karakter tokoh dalam cerita. Maksudnya si pitung itu sosok pemuda seperti apa? Apakah dia pandai mengaji, pandai silat, dan apalagi yang lain sebagainya. Dan juga apakah teman si pitung, adakah si pitung mempunyai teman dan bagaimana karakternya ya. Dan ada juga apakah si pitung memiliki lawan dan bagaimana karakternya. Yang keempat, Udin itu mempelajari alur cerita. Dipelajari dulu alur cerita tentang si pitung. Pertama, si pitung itu rajin mengaji dan pandai silat atau ilmu bela diri. Yang B-nya, si pitung gemar berlatih silat bersama teman-temannya. Yang ketiga atau C, si pitung gagah ya, berani melawan company ini ya, penjajah Belanda demi membela rakyat dan bangsa Indonesia. Kemudian terakhir selanjutnya Udin mulai menggambar. Tentu sebelum menggambar ada hal-hal atau apa saja yang perlu disiapkan oleh Udin. Perhatikan nih. Apa saja yang perlu disiapkan Udin? Yang pertama, alat dan bahan untuk menggambar. Tentu saja disiapkan alat, apakah spidol, pewarna, ya, bahannya apa saja. Yang kedua, membuat sketsa gambar cerita berdasarkan tema. Maksudnya membuat sketsa ini adalah dia membuat gambar dulu, digaris-garis dulu, ya, garis terputus-putus, gambar belum jadi, ya. Istilah coret-coretan dulu, dipakai pensil. Gambar terputus-putus, nanti baru disatukan. Yang ketiga itu baru menyempurnakan. Setelah tadi membuat sketsa gambar putus-putus, belum sempurna, yang ketiga baru disempurnakan, baru diwarnai dan segala macam lainnya. Perhatikan di sini. Ini salah satunya contoh tentang si pitung ya, cerita gambar si pitung. Perhatikan. Karena tadi si pitung mampu ya atau hebat dalam melakukan ilmu bela diri, ternyata kemampuan bela diri itu baik silat, karate dan lain sebagainya ya
memiliki manfaat. Apa saja manfaatnya? Pertama, secara fisik. Nah, nih, manfaat secara fisik adalah bela diri sangat bermanfaat bagi fisik. Contohnya apa? Membentuk ya koordinasi otot-otot tubuh atau fisik seseorang yang ikut bela diri biasa lebih tegap, ya lebih kekar atau lebih kuat atau lebih berbentuk istilahnya. Walaupun dia kurus tapi padat. Ya, jalannya nggak sempoyongan, ya tegap jalannya. Yang kedua, manfaat secara emosional. Manfaat secara emosional maksudnya di sini adalah bisa mengendalikan emosi. Ya, orang yang memiliki ilmu bela diri dia tidak mudah gampang langsung marah. Mentang-mentang dia hebat ilmu silat, karate, bermasalah langsung dengan kawannya, langsung digunakan ilmu karate kepada kawannya. Tentu tidak seperti itu. Harus bisa mengendalikan emosi. Ada saatnya untuk membela diri dan ada saatnya untuk bersabar. Yang ketiga, ya, manfaat sosial. Manfaat sosial ini tentu ya kita bisa untuk membela kawan kita. Contohnya ada teman kita yang berkelahi, tentu kita lerai. Kalau kita pula yang dipukul, kita bisa membela diri dan membela kawan kita. Itu maksudnya manfaat sosial. Bisa membantu orang lain atau bisa membantu kaum yang lemah apabila dia tertindas. Ya, perhatikan di sini. Pantun kembali, Ustaz bacakan. Dari Seram ke Pulau Buru, dalam kota beli papaya. Anak baik menghormati guru, berbakti juga kepada orang tua. Ya, apa amanatnya di sini? Amanat tentu ya. Anak yang baik menghormati guru dan berbakti kepada kedua orang tua. Saya ingatin lagi, amanat kalau ditanya amanat antum fokus ya. Fokus lihat isi pantun. Isi pantun itu terdapat pada baris ketiga dan yang keempat ya. Oke. Kita lanjutkan ya pembelajaran yang ke-6. Pembelajaran yang ke-6 ini ya terdapat ya ada 3 muatan pembelajaran: bahasa Indonesia, PPKN dan SBDP. Bahasa Indonesia masih sama, mencari amanat dalam sebuah pantun. SBDP-nya apa? Memahami tentang gambar cerita. PPKN-nya kita akan belajar tentang menghargai kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Perhatikan, buka bukunya ya. Buka buku paketnya halaman 129 atau perhatikan ya gambar yang tampil di layar HP-nya masing-masing. Perhatikan nak, di sini ayo mengamati. Coba untuk perhatikan. Oke. Ayo mengamati, di sini ada 2 gambar ya. Saya ambil ini gambar pertama. Gambar 1, ini gambar yang kedua. Perhatikan gambar pertama itu adalah terjadinya pembalakan atau terjadinya penebangan hutan secara berlebihan atau terjadinya illegal logging, terjadinya penebangan hutan secara liar. Nanti apa efeknya akan kita pelajari. Sementara gambar yang kedua itu adalah ya pembuangan sampah ya, pembuangan sampah yang dilakukan di dalam parit atau pembuangan sampah sembarangan. Perhatikan. Oke, ya. Tanggung jawab kita terhadap lingkungan adalah, ingat ya, kita memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan. Tanggung jawab kita adalah menjaga lingkungan agar tetap bersih. Sementara hak kita adalah mendapatkan lingkungan yang bersih. Kita tentunya tidak akan bisa mendapatkan lingkungan yang bersih, mendapatkan udara yang bersih jika kita tidak melakukan tanggung jawab kita, jika kita tidak melakukan kewajiban kita menjaga lingkungan. Intinya kewajiban dan tanggung jawab harus dilakukan secara berimbang. Perhatikan di sini, kita jawab. Oke. Faktor penyebab terjadinya banjir sebagai berikut. Yang pertama tadi apa? Tentu ya, gambar sesuai dengan gambar nomor 1 adalah terjadinya illegal logging atau penebangan hutan secara liar.
hutan itu fungsinya pertama adalah kayu, ya, yang terdapat di hutan itu pertama fungsinya akarnya sebagai menyerap, ya, air. Yang kedua sebagai penahan tanah agar tidak terjadinya erosi. Tentu ketika hutan sudah habis ditebang semuanya, ketika terjadi musim hujan tentu tanahnya akan cepat longsor. Yang kedua, ya, penyebab terjadi banjir yang kedua adalah pembuangan sampah sembarangan. Kenapa bisa menyebabkan terjadi banjir? Apabila parit atau kali sudah dipenuhi dengan sampah, tentu ketika hujan turun, ya, air tidak akan bisa mengalir dengan lancar, tersumbat, sehingga airnya cepat meluap atau meluber sehingga menyebabkan terjadinya banjir. Makanya pesan Ustadz, antum semuanya jangan pernah buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempat yang telah disediakan. Selain sampah bisa menyebabkan terjadinya banjir, sampah juga bisa menyebabkan terjadinya lingkungan yang kotor, lingkungan yang bau, sehingga menyebabkan terjadi, ya, menyebabkan datangnya bibit-bibit penyakit, datangnya lalat. Nanti lalat hinggap di sampah-sampah yang kotor, nanti hinggap lagi di makanan kita sehingga membawa bibit-bibit penyakit. Oke, ini masih tentang pantun, ya. Satu saja saya bacakan, ya. Saya bacakan. Pagi-pagi makan roti, ini semua buatan ibunya. Wahai kawan baik hati, bertanggung jawab wajib hukumnya. Adapun amanat yang terdapat adalah, ya, tanggung jawab itu wajib hukumnya, ya. Kita adalah seorang manusia harus memiliki tanggung jawab. Baik itu tanggung jawab kepada Allah, tanggung jawab kepada orang tua, tanggung jawab terhadap guru, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Tanggung jawab terhadap Allah tentunya kita harus melaksanakan sholat, karena nanti ketika, ya, kita meninggal akan diminta pertanggungjawaban kita apa yang kita lakukan sewaktu kita hidup di dunia. Oke, perhatikan di sini, ya. Itu tadi sudah Ustaz jelaskan, ya, tentang amanat yang terdapat pada sebuah pantun, ya. Insya Allah antum, Ustaz sudah yakin. Insya Allah saya yakin antum sudah memahami, ya, amanat yang terdapat dalam sebuah pantun. Hanya ini yang Ustaz sampaikan, semoga bermanfaat. Insya Allah besok kita ulangan tematik, ya, tema 4, subtema 3, besok kita insya Allah ulangan tematik, ya, tema 4, subtema 3. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.